Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ferdi Syari Ramadhani, NIM 1910952050, berasal dari kelompok 20. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan modul 3 praktikum mikroprosesor dan mikrokontroler dengan judul Communication. Lalu untuk percobaan yang kedua yaitu mengenai SPI. Dimana SPI ini merupakan kependekan dari Serial Peripheral Interface. Dalam SPI ini terdapat MOSI, yaitu Master Output Slave Input, kemudian MISO, Master Input dan Slave Output, kemudian SCLK, yaitu clock pada SPI, kemudian SS atau CS, yaitu Slave Select atau Chip Select. Kemudian untuk cara komunikasinya itu adalah sinyal clock itu dialirkan dari master ke slave yang berfungsi untuk sinkronisasi. Kemudian master dapat memilih slave mana yang akan dikirimkan melalui SS atau CS. Kemudian data dikirimkan dari master ke slave melalui MOSI. Kemudian jika master membutuhkan respon data, maka slave akan mentransfer data ke master melalui MISO. Kemudian untuk rangkaiannya adalah sebagai berikut, dimana terdapat dua buah Arduino. Yang pertama itu sebagai master, kemudian yang kedua sebagai slave. Kemudian untuk pin 13 ini merupakan pin SCLK pada komunikasi SPI, dan untuk pin 13 pada master dihubungkan ke pin 13 slave. Kemudian pin MOSI pada pin 12 dihubungkan ke pin 12 pada slave. Begitu juga dengan pin 11 yaitu pin MISO dihubungkan ke pin slave. Kemudian pada pin 10 ini merupakan slave select yang dihubungkan juga ke slave. Kemudian untuk pin 7 di sini kita mempunyai output. Untuk output itu adalah LED, dan untuk LED ini sudah terpasang dengan resistor 220 ohm. Kemudian untuk pin 2 itu kita mempunyai inputan berupa SPDT atau saklar, mana untuk COM itu dihubungkan ke pin 2, kemudian pin A itu kita hubungkan ke VCC, dan pin B nya itu kita hubungkan ke ground. Begitu juga pada slave, untuk pin 7 nya sama dihubungkan ke resistor dan LED, kemudian untuk pin 2 nya itu dihubungkan ke SPDT atau saklar. Kemudian kita lanjut ke bagian program dari Arduino-nya. Nah, di sini untuk program master, pertama-tama kita harus memasukkan library dari SPI, yaitu SPI.h. Kemudian kita mendefinisikan bahwa pin 7 itu terhubung ke LED. Kemudian untuk pin 2 terhubung ke SPDT, dimana kita menggunakan variabel IP SPDT pada master. Kemudian kita juga mendeklarasikan variabel SPDT value dengan tipe data integer dan juga X dengan tipe data integer. Kemudian kita masuk ke fungsi setup, dimana pada fungsi setup ini terdapat serial begin 115.200, dimana ini menunjukkan untuk kecepatan data dan penerimaan datanya itu adalah 115.200 bit per second. Kemudian kita di bawahnya juga terdapat pin mode, dimana untuk pin mode ini menunjukkan bahwa IP SPDT ini berfungsi sebagai input, sedangkan LED itu berfungsi sebagai output. Kemudian SPI begin, kita akan memulai komunikasi SPI, kemudian SPI.set clock divider, dimana pada fungsi ini kita akan memberikan pengaturan clock divider untuk komunikasi SPI, dimana di sini kita memilih untuk dibagi menggunakan div 8, sehingga yang awalnya 16 MHz dibagi 8 menjadi 2 MHz. Kemudian di sini digital write SS height yang menunjukkan bahwa SS itu berbit ke 1, atau shift selectnya berbit ke 1, sehingga tidak mempunyai transfer apapun ke Arduino pada slave. Kemudian kita masuk ke fungsi loop, dimana kita mendeklarasikan variabel master send dan master receive,
dengan tipe data byte. Kemudian variabel SPDT value adalah pembacaan digital dari IP SPDT. Dan jika IP SPDT-nya itu berlogika 1, maka X itu adalah 1. Dan jika tidak, maka X-nya adalah 0. Kemudian kita buat SS-nya itu low, sehingga kita akan mentransfer data ke Arduino Slave. Kemudian kita buat master send-nya itu adalah X, kemudian master receive sama dengan SPI.transfer master send, dimana ini menunjukkan nilai SPDT value itu akan dikirim yang akan disimpan pada variabel master send ke Arduino Slave, dan juga menerima nilai dari slave yang akan disimpan dalam variabel master receive. Kemudian jika master receive-nya itu adalah 1, maka digital light LED high, maka LED-nya itu akan hidup, dan pada serial monitor akan tertulis master LED on. Kemudian jika tidak, maka LED akan mati dan pada serial monitor akan tertulis master LED off. Kemudian terdapat delay selama 100 milisekund setelah dieksekusi. Kemudian kita akan beralih ke program dari Arduino Slave-nya. Nah, untuk yang pertama juga kita akan menambahkan library SPI. Kemudian kita definisikan LED pin itu 7, untuk di bawahnya SPDT pin itu 2. Kemudian kita akan mendeklarasikan variabel receive dengan tipe data volatile boolean. Kemudian untuk slave receive dan slave send dengan tipe data volatile byte. Kemudian SPDT value dan X dengan tipe data integer. Kemudian kita masuk ke fungsi setup, dimana untuk serial begin itu harus sama dengan pada master, kecepatannya itu sama, yaitu 115.200 bit per second. Kemudian untuk pin mode itu SPDT pin input, LED pin output. Kemudian di sini juga terdapat MISO output, sehingga pada slave juga bisa dapat mengirimkan data kepada master. Kemudian di sini terdapat SPCR, BV, SPE. Di sini menunjukkan untuk pengaktifan dari SPI pada mode slave yang menggunakan SPI control register. Kemudian di sini kita akan men-setting receive-nya itu adalah false. Kemudian di sini SPI attach interrupt, di mana untuk menunjukkan interrupt ini disetting on untuk komunikasi SPI. Jika data diterima dari master, maka interrupt routine dipanggil dan nilai yang diterima diambil dari SPDR atau SPI data register. Nah, di sini terdapat fungsi dari ISR atau interrupt routine, dimana dalam fungsi interrupt routine ini kita akan membuat variabel slave receive itu adalah SPDR. Kemudian receive itu adalah true. Kemudian masuk ke dalam fungsi loop. Di sini terdapat jika receive, maka akan dieksekusi di bagian receive ini. Dimana untuk dalam jika ini terdapat jika juga, itu jika slave receive-nya itu adalah 1, maka LED itu akan hidup, dan pada serial monitor akan tertulis slave LED on. Dan jika tidak, maka LED itu akan mati, dan pada serial monitor tertulis slave LED off. Kemudian terdapat SPDT value, nah, kita akan membaca digital dari SPDT pin, dimana jika SPDT value itu adalah high, maka X itu adalah 1. Kemudian jika tidak, maka X itu adalah 0. Kemudian untuk slave send itu adalah X, dan SPDR itu adalah slave send. Kemudian terdapat juga delay selama 100 milisekund. Kita kembali ke dalam rangkaian. Jadi dibilang bahwa jika SPDT itu adalah high, maka LED pada slave akan hidup. Jika SPDT pada slave itu high, maka LED pada master akan hidup.
Nah, di sini kita akan mencoba menjalankan rangkaian. Nah, di sini pada kondisi awalnya itu SPDT pada master dan slave itu berada dalam kondisi low. Nah, kita akan buat dia menjadi posisi high. Nah, di sini terlihat bahwa ketika SPDT pada master itu high, maka pada LED slave akan hidup. Begitu juga sebaliknya, jika SPDT pada slave itu high, maka LED pada master akan hidup. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.